Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, sehat diawali dari saya. Pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, apa kabarnya pada siang hari ini? Kita tentunya berharap pemirsa Budiman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya Elka Sesti hadir menjadi host talk show pada kegiatan hari ini tentang pandangan agama Islam terhadap adaptasi kebiasaan baru. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita yang sungguh luar biasa, merupakan tokoh agama dari Kota Dumai. Yang pertama itu adalah Bapak Jimmy Pasla SHG MHum. Beliau merupakan sekretaris MUI Kota Dumai dan juga merupakan dosen STIE Kota Dumai. Yang kedua, narasumber kita adalah Dr. Hasan Nul Hakim SHI MA yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Dumai dan juga merupakan dosen IAI Tafakuh Fidin Dumai. Baik, kita akan sapa narasumber yang telah hadir di studio kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Bapak Ustadz Jimmy Pasla SHG MHum dan Bapak Dr. Hasan Nul Hakim SHI MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Sehat. Sehat. Oke Pak, saya sapa dulu. Kalau Bapak dalam keadaan sehat, saya sapa dulu dengan salam sehat. Tadi sudah lihat Pak, saya syuting duluan ya Pak ya, bawa salam sehat ya, kita sapa. Salam sehat, sehat diawali dari saya. Bapak kok bengong? Saya menyapa tadi salam sehat. Oke Bapak ya, kita mulai, kita sapa. Tadi kan katanya sehat. Jadi kalau sehat, saya akan sapa Bapak dengan salam sehat kita. Oke, salam sehat, sehat diawali dari saya. Kayaknya kurang semangat deh. Kita ulang dua. Ya, salam sehat, sehat diawali dari saya. Oke, karena kenapa kita harus menyampaikan salam sehat? Karena kita harus semangat Pak. Sehatnya dimulai dari kita. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini Pak, Bapak hadir di sini sebagai narasumber kita dan nantinya akan memberikan materi ya, yang tentunya kita ingin dengarkan menurut pandangan tokoh agama maupun tokoh agama Islam ya Pak ya. Di sini kita ketahui bersama pemirsa yang budiman, kita ketahui bersama bahwa pandemi corona atau yang istilah COVID-19 ini telah memaksa manusia untuk membatasi kontak dengan lingkungan, baik itu lingkungan luar, sehingga kita dianjurkan atau dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah, baik bekerja, baik berpendidikan ya Pak, mungkin untuk sekolah ya, bekerja dalam rumah. Kemudian sudah kita laksanakan bermacam-macam himbauan itu yang baik yang dikeluarkan oleh WHO ya, maupun pemerintah Indonesia dan pemerintah Kota Dumai, pembatasan sosial berskala aktivitas, bahwa kita melaksanakan aktivitas di dalam rumah. Dan sekarang kita masanya kembali kepada adaptasi kebiasaan baru, yang mana pada saat ini kita harus melaksanakan himbauan tersebut. Namun pada kenyataannya Pak, sebagian masyarakat tidak menganggap serius ancaman virus corona ini, karena mereka berpendapat bahwa ada 3 manusia yang bersikap seperti ini Pak, menanggapi virus corona ini. Pertama, mereka menganggap virus corona ini sangat berlebihan, maksudnya menanggapi sehingga timbul rasa panik terhadap adanya virus ini. Mereka akan berbuat ya terlalu berlebihan, mungkin menimbun masker ya, menimbun bahan makanan. Yang kedua, mereka merasa
sehat dirinya, ya, merasa sehat dirinya dan merasa virus ini tidak akan kena kepada mereka. Yang kemudian yang ketiga, mereka orang-orang yang pada kelompok ini yang memang tidak mau dibatasi aktivitasnya. Maksudnya mereka ini terbiasa hidupnya bebas, hidupnya bersosialisasi dengan orang lain, dan himbauan pemerintah ini diabaikan, khususnya untuk mereka-mereka yang hobi melakukan aktivitas keluar rumah maupun keluar kota. Nah, pada kesempatan ini kami akan meminta Bapak narasumber kita, Bapak Jimmy, ya, karena kita tahu transit atau perjalanan keluar kota ini adalah sumber kuman pandemi COVID ini menempel atau menyerang manusia itu sendiri, ya, akan menularkan kepada orang lain apabila mereka tidak memakai pelindung diri atau berada di kerumunan atau juga menggunakan tempat-tempat umum seperti kamar mandi, ya, itu mengundang terjadinya penularan COVID-19. Padahal himbauan pemerintah sudah jelas untuk membatasi aktivitas kita hanya berada di dalam rumah. Namun, untuk adaptasi kebiasaan baru, mau tidak mau kita akan hidup berdampingan dengan virus corona ini dan tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Dan di sini kita akan minta nanti narasumber kita menyampaikan bentuk kelayakan bus pada masa COVID-19, dan narasumber yang kedua akan menyampaikan akibat dari perjalanan kita, ya, berada di tempat keramaian atau menggunakan fasilitas umum. Virus ini akan menimbulkan, ya, efek reaktif kepada manusianya, dan apabila imunitasnya lemah tentu akan menimbulkan penyakit ataupun bisa membunuh sekaligus. Dan pada sesi ini nanti kita akan mulai pemaparan materi, ya. Kita minta Bapak narasumber kita, Bapak Jimmy, menjelaskan bentuk kelayakan bus, dan juga Bapak Dr. Hasan untuk menyampaikan COVID membunuhmu, ya, dengan secara pemaparan materi selama 5 menit. Dan untuk sesi kedua kita nanti akan buka dengan tanya jawab. Ya, sudah siap Bapak? Siap, insyaallah. Atau terpaku dengan saya? Insyaallah. Oke, santai aja Pak, lebih rileks ya Pak ya. Kita ya. anggap ini adalah memang kita diskusi ya Pak ya. Jadi kita abaikan orang-orang yang di samping kita yang tidak ini. Kita anggap kita ini dalam diskusi biasa. Oke Pak, mungkin untuk pertama saya minta silahkan Bapak Jimmy menyampaikan bentuk kelayakan bus pada masa COVID-19. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin dan pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah bahwa pada saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan terhindar dari virus corona. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah tema kita, yaitu mengenai kelayakan bus pada masa COVID-19. Paling tidak ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bagaimana peran dalam hal ini adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kementerian Perhubungan dalam upaya untuk mencegah menyebarnya virus COVID-19 ini berkaitan dengan masalah alat transportasi, dalam ini adalah angkutan umum, ya. Yang kedua, nanti kita coba menjelaskan secara singkat tentang bagaimana transportasi dan Islam, artinya Islam dan alat transportasi. Baik, yang pertama adalah bahwa memang salah satu upaya pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan berupaya untuk mencegah, ya, penyebarannya virus COVID-19 ini pada alat transportasi, dalam adalah bus. Bus itu adalah sebagai alat transportasi massal yang diminati atau digandrungi oleh masyarakat kita pada umumnya. Dan pada satu sisi, bus ini juga adalah tempat, ya, berpotensi mempercepat, ya, penyebarannya virus COVID, karena di situ berkumpulnya banyak orang, gitu.
Nah, oleh karena itu memang sikap tegas dan langkah-langkah konkret oleh pemerintahan dalam ini adalah Menteri Perhubungan tentu harus mengambil sikap untuk bagaimana mengantisipasi itu. Maka kalau kita lihat bahwa dalam hal ini Menteri Perhubungan itu telah mengeluarkan surat edaran nomor 9 tahun 2020 tentang petunjuk operasional transportasi darat untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan COVID, ya, penyebaran COVID ini, dan mengatur beberapa hal diantaranya. Yang pertama, memastikan ya, bahwa awak kendaraan dan ini adalah pelaku usaha, apakah supir, dari keneknya itu untuk harus memiliki surat negatif COVID. Nah, ini dari dinas terkait. Jadi ini hal yang mutlak mungkin yang harus diikuti. Yang kedua, memastikan bahwa harus memakai masker. Nah, ini supir dalam ini adalah termasuk kru transportasi bus itu haruslah memakai masker. Kemudian memakai sarung tangan. Ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan itu. Kemudian kita lihat juga ada memastikan penumpang wajib memakai masker. Nah, ini harus mengontrol penumpangnya. Nah, kemudian juga mengatur kapasitas, ya, 50% dari kapasitas dari kendaraan. Saya rasa itu cukup bagus. Kemudian ada juga mengenai kendaraan umum itu harus ya terpadu, artinya harus masuk wilayah yang mudah terkontrol, itu masuk terminal. Jadi kalau setiap kendaraan umum itu harus melewati atau masuk ke terminalnya. Itu dalam rangka untuk mengontrol ya, atau untuk mengawasi. Kemudian tentu harus memenuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan dalam ini sesuai dengan standarnya. Jadi kemudian hal itu, maka ini adalah merupakan upaya pemerintah dalam ini Menteri Perhubungan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus, karena kita maklumi dan kita akui bahwa potensi sekali untuk berkembangnya virus ini. Yang kedua, saya ingin coba membahas tentang bagaimana Islam. Nah, Islam dan alat transportasi itu sendiri. Kalau kita lihat bahwa banyak sekali ayat-ayat ya, dalam Al-Quran membicarakan tentang masalah transportasi ini. Dan kita mengetahui bahwa Islam itu sangat luas ya. Islam itu sangat agama yang sangat lengkap ya. Tidak hanya mengatur masalah makan semua kita diatur, masalah pernikahan juga diatur. Bahkan ini masalah transportasi pun diatur. Saya melihat ada beberapa ayat yang cukup menarik. Ya paling tidak itu ada sebanyak 15 kali ya, dalam 15 ayat dalam Al-Quran itu membahas tentang masalah alat transportasi ya. Nah, saya misalnya dari seluruh ayat itu kita dapat memperoleh pemahaman bahwa transportasi dalam perspektif Al-Quran. Misalnya ya, pertama dalam surat An-Nahl ayat 8. Saya bacakan juga artinya saja. Dan Allah telah menciptakan kuda, bigal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Kalau kita pahami ayat ini sangat menarik sekali bahwa Al-Quran itu juga memberikan sinyal kepada kita tentang transportasi. Nah, bahwa memang pada saat itu adalah ada kuda, ada keledai sebagai alat transportasi, tetapi Allah juga di bawah ini juga memberikan tanda petik atau bahasa isyarat bahwa transportasi itu sebagai perhiasan, mempermudah kita untuk berjalan jauh, mempermudah kita dalam perjalanan. Bahkan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, ada alat transportasi yang mungkin belum kita temui kepada saat ini, bahkan di masa akan datang. Kita lihat bahwa sekarang ini transportasi pun banyak diciptakan tidak lepas dari binatang, dari hewan. Misalnya ya Ferrari ya, Ferrari itu kan juga ada simbolnya, logonya juga binatang. Mobil merek kuda. Kemudian apalagi misalnya pesawat Garuda ya, semuanya mengambil simbol-simbol binatang. Nah, ini menandakan bahwa inspirasi para penemu-penemu itu melihat dari hewan sebagai alat transportasinya. Nah, bahkan kapal selam pun dari ikan gitu ya. Nah, ini sangat jelas sekali kita lihat di dalam surah Al-Mulk ayat 19.
Dan kedua, kita lihat dalam Al-Quran banyak sekali, misalnya dalam surat Al-Hud juga begitu, 41, yang mengatur tentang bagaimana kita berdoa di dalam transportasi, dalam perjalanan itu. Karena pada hakikatnya keselamatan kita, nyawa kita itu adalah memang takdir Allah, tapi ada upaya kita untuk mencegah kelalaian dalam bertransportasi. Nah, termasuk juga kaitan dengan masalah virus COVID ini. Maka upaya-upaya pemerintah itu sangat positif, ya. Karena Islam, hakikatnya Islam itu adalah tentu menyelamatkan jiwa. Ini adalah lebih penting. Nah, karena virus COVID ini tidak nampak, ya, kita tidak bisa memprediksi dimanapun dia. Maka dalam ini langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini adalah Menteri Perhubungan, saya rasa cukup bagus dan sangat Islami. Nah, itu seperti itu. Dan banyak sekali ayat-ayat yang kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, misalnya dalam surah Al-Zukhruf ayat 19, yaitu kemudiannya juga terkait juga ada ayat yang bahwa dalam berkendara pun kita harus jangan meninggalkan ibadah. Nah, makanya Islam itu mengatur. Nah, jadi kita tinggal mengatur teknis kita di dalam perjalanan itu. Nah, jadi tetap jangan tinggalkan ibadah, karena pada hakikatnya keselamatan kita itu adalah Allah yang menentukan. Bukan hanya semata-mata siapa yang tahu, misalnya rem kita blong, mungkin kita akan sedikit, kita nggak tahu, itu adalah cuma Allah yang mengerti. Maka kita hanya dituntut untuk lebih berikhtiar, berhati-hati. Nah, salah satu upaya yang kalau saya lihat, bagaimana upaya pencegahan terhadap virus COVID ini pada bus kendaraan umum yang diminati oleh masyarakat ini penting dan sangat sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, bahwa nyawa itu harus perlu dilindungi. Mungkin itu saja. Mungkin lagi nanti bisa lebih diperdalam dengan diskusi. Demikian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ustadz Jimmy. Mungkin kita langsung saja ke narasumber yang kedua, Bapak Dr. Hasan, dengan materi COVID itu bisa membunuhmu. Ya, mungkin waktu kita silakan. Baik, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih diberikan rahmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, dalam kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan tentang COVID membunuhmu, ya, sesuai dengan yang diberikan temanya ke kita. Seperti yang kita pahami selama ini bahwa COVID ini sudah menjadi dampak global dan sudah meluluh lantakkan banyak negara, ya. Ya Bu Ika, ya, sampai 200 negara yang sudah terkena dampak virus corona ini. Hampir 85%. Dan hampir 85%. Bahkan dari data yang kita baca terbaru, lebih dari 13 juta jiwa terinfeksi oleh virus itu. Memang 50% sembuh, namun juga ada yang meninggal dunia. Betul. Perkiraan sekitar lebih setengah juta jiwa yang terdata. Banyak negara sudah menyikapi COVID ini dengan berbagai macam tindakan. Ada yang melakukan dulu lockdown namanya, lalu kemudian juga kita di Indonesia tidak memberlakukan itu, kita melakukan pembatasan sosial berskala besar. Termasuk Dumai sendiri kita juga sudah mengalami beberapa lama, dan alhamdulillah sekarang kita masuk pada fase yang normal. Sudah berubah Pak, menjadi adaptasi kebiasaan baru. Sudah berubah alhamdulillah lagi. Sudah mulai membaik, ada istilah baru lagi, yang pada intinya bahwa memang COVID ini bukan sesuatu yang sederhana dan remeh, dan berbahaya untuk kita kalau kita tidak menyikapi dan mencoba berwaspada dengannya. Oleh karenanya momentum ini adalah momentum bagi kita semua untuk bagaimana memahami bahwa COVID ini merupakan musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Namanya penyakit itu merupakan ujian dari Allah, karena Allah sendiri menyatakan bahwa kita akan diuji, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Bahwa kita akan diuji dengan kekurangan harta, dengan meninggalnya siapa. Oleh karenanya kita mesti sikapi dengan adanya virus yang sudah merajalela ini. Jika memang di antara kita ingin untuk beraktivitas secara normal, yang tidak memungkinkan kita untuk tetap bertahan di rumah karena kondisi keadaan yang harus memaksa kita keluar, maka kita tentu harus menggunakan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi terkait dengan transportasi, ada hal-hal yang memang harus kita ikuti, standar transportasi yang sudah diatur oleh pemerintah, yang itu pada semuanya bertujuan bagaimana kita bisa terhindarkan dari virus yang berbahaya ini. Kenapa? Karena ketika virus itu mengena kita pada saat kita misalnya dalam kondisi imunitas yang rendah, maka bisa dipastikan akan bisa mengakibatkan kita sakit, bahkan sampai kepada proses kematian, dan itu banyak terjadi. Oleh karenanya tahapan-tahapan yang perlu kita sadari untuk sebagai bentuk preventif, bahwa kita yakin bahwa ini adalah ujian, tetapi kita juga diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba menghindari hal-hal yang bisa membahayakan kita. Ya, di antaranya pertama, memakai masker ketika keluar rumah, ya. Kemudian kalau misalnya ada aktivitas di luar, tentu dilakukan physical distancing, artinya jaga jarak, karena virus itu bisa menular dengan berinteraksi. Yang ketiga, tentu pola hidup sehat. Ya, dalam Islam sendiri kan memang kita dianjurkan untuk selalu berpegang dengan pola hidup sehat, selalu toharoh, ya. Dalam bab fikih kita ada bab pertama malah toharoh, ya. Kemudian ya cuci tangan, berwudu, kemudian bagaimana memang kita bisa berdoa juga kepada Allah, bahwa ini juga bagian dari musibah yang perlu kita juga minta petunjuk. Kemudian juga ya mencuci tangan, pakai hand sanitizer atau pakai sabun, setidak-tidaknya itu akan mencoba untuk mensterilkan kita dari penyakit atau virus ini. Karena virus ini sampai hari ini kan belum ada antivirusnya. Belum ada. Yang ada hanyalah bagaimana kita bisa menjaga imunitas kita untuk selalu sehat. Tapi kan tidak semua kita yang punya imunitas yang tinggi. Kadang-kadang malah gitu, pada satu orang dia malah punya riwayat penyakit-penyakit lain yang kira-kira yang bisa mudah terserang virus ini. Ketika dia sudah memiliki riwayat penyakit-penyakit yang lain, maka semakin mudahlah virus ini akan berkembang dalam dirinya. Oleh karena itu, itulah diantaranya bagaimana kalau kita misalnya keluar dari rumah yang menggunakan transportasi atau melakukan aktivitas di luar dengan keramaian, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Dan memang sudah dinyatakan juga oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardi fala tadkhuluha." Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka jangan kamu masuki. Kemudian wa iza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju minha. Jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan kamu tinggalkan tempat itu. Artinya ini adalah sebuah isyarat bagi kita bahwa sesungguhnya wabah ini mesti kita hindari, mesti kita hadapi. Mudah-mudahan dengan cara ini kita semua bisa selamat, walaupun memang kita yakini bahwa kematian itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal tidak bisa dimajukan dan tak bisa dimundurkan.
Tetapi kita diberikan ruang bagaimana kita bisa untuk mensiasatinya sehingga kita tidak terjangkit oleh virus yang membahayakan ini. Mudah-mudahan kita semua warga Dumai dan kaum muslimin dimanapun berada bisa selamat dari virus ini dan bisa melaksanakan aktivitas dengan era baru era baru. Adaptasi tatanan baru. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kedua narasumber kita telah menyampaikan paparan yang tentu sangat luar biasa, dan kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita, dan kita nanti akan lanjut kepada sesi kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk tanya jawab kita pada hari ini ya, Pak Ustadz Jimmy dan Pak Ustadz Dr. Hasan ya Pak ya, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Jimmy bahwa pemerintah telah menyiapkan peraturan maupun surat edaran ya Pak ya, edaran bahwa peraturan atau keputusan atau sejenisnya yang sudah sama-sama kita ketahui bersama dan tadi telah dipaparkan. Namun untuk pemerintah Kota Dumai sendiri Pak, ini kita selain pengguna bus atau pelaksana aktivitas keluar kota ya, tidak hanya dengan bus ataupun dengan pesawat, kapal ya, mungkin untuk Kota Dumai sudah bisa melaksanakan aktivitas keluar rumah, karena kan kita sekarang ini hidup pada era adaptasi baru ya, tidak new normal lagi tapi adaptasi kebiasaan baru. Jadi tetap berpegang pada protokol kesehatan. Dan di sini untuk jalur bus kita akan kumpulkan di terminal, dan dari tim gugus sendiri itu sudah melakukan cek suhu ya, tadi tidak diinikan. Jadi cek suhu pada penumpang yang baru datang, kemudian busnya kita lakukan desinfeksi dan juga pada penumpang kita cek suhu. Apabila nanti ditemukan suhu yang melebihi batas ya, 37,5 ke atas, dan langsung itu dibawa ke rumah sakit umum untuk diobservasi ya, dan juga diisolasi dan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun di sini Pak, yang perlu kita pertegas di sini ya pemirsa Budiman, yang perlu kita pertegas adalah penggunaan transportasi umum untuk keluar kota mungkin sudah diperkuat pemerintah dengan peraturan maupun surat edaran ataupun himbauan. Namun sebagai penumpang atau pengguna transportasi, apabila melakukan perjalanan keluar kota, kita sama-sama tahu bahwa virus COVID ini akan menyerang manusia ya, dan menimbulkan reaksi 4 hari setelah melakukan kontak dengan virus tersebut ya, 4 hari. Dan kenapa ada istilah harus isolasi mandiri selama 14 hari? Karena kita sama-sama ketahui obat untuk menangkal virus tersebut belum ditemukan. Jadi kuman itu akan lemah ya, dan akan mati sendirinya di dalam tubuh inangnya atau manusianya. Jadi disarankan kepada kita untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Tentu ini yang belum bisa dilaksanakan oleh masyarakat kita, masalah isolasi mandiri. Mereka menganggap isolasi mandiri mereka di rumah dan tetap seperti biasa. Tidak. Isolasi mandiri yaitu tidak kontak dengan orang lain setelah bepergian itu selama 14 hari. Nah, jadi ini merupakan permasalahan yang Pak sangat luar biasa sekali. Karena apa? Kita sebagai tim gugus ya, keluhannya masyarakat tidak mau melaksanakan isolasi mandiri tersebut. Bagaimana menurut pandangan Bapak Jimmy ya, mungkin saya tanyakan apakah ada erat kaitannya ini, karena memang meskipun judul Bapak tentang bus kelayakan tentu kita selesaikan, tuntaskan ya Pak ya, sampai mereka berada di rumah. Karena ini pertanyaan yang menarik, karena mereka menganggap hanya sudah punya tes rapid ya, sudah punya surat keterangan kesehatan, sudah mengikuti protokol kesehatan, sudah mencuci tangan, pakai masker, tapi mereka lupa bahwa ini penggunaan masker dan cuci tangan itu hanya memutus rantai COVID hanya 85%. Nah, tentu saja
15%-nya itu bisa kemungkinan peluang mereka terserang. Makanya dengan imunitas yang tinggi dan mereka harus diisolasi. Bagaimana menurut Bapak Jimmy ya, himbauan kita terhadap masyarakat yang masih enggan mengikuti protokol kesehatan untuk isolasi mandiri setelah menggunakan transportasi baik itu bus, pesawat dan kapal. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, sebagai masyarakat, khususnya Islam. Iya. Kalau kita kaitkan dengan Islam, Islam itu adalah agama yang sehat. Betul. Islam adalah agama yang mengajarkan tentang keselamatan diri, dunia dan akhirat. Nah, sebagai masyarakat pada umumnya memang itu tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi, itu memang kenyataannya seperti itu. Kita lihat belum ada kesadaran yang tinggi pada masyarakat untuk tetap konsisten ya, dengan secara maksimal untuk mencegah atau untuk melindungi diri. Dan tentu ini menjadi problem juga bagi kita, pemerintah khususnya. Tetapi kita juga harus terus menyampaikan ini, mensosialisasikan terus menerus, karena pemahaman masyarakat itu kan tidak bisa hanya 1 kali, 2 kali, tapi harus intens, harus continue sampai mereka betul-betul memahami itu. Dan mungkin perlu juga kita memperlihatkan ya, mungkin tadi dikatakan ada data-data ya, perkembangan sudah diinformasikan bahwa ini juga membuat masyarakat lebih sadar juga bahwa bukan main-main ini kasus ini gitu. Jadi oleh karena itu, di samping tadi aturan yang diterapkan oleh Menteri Perhubungan terkait dengan masalah transportasi darat maupun udara, ditambah lagi dengan instansi-instansi terkait dalam adalah pemerintah daerah ya, termasuk perusahaan sendiri. Nah, ini semuanya lah kembali ke pemerintah sebagai punya otoritas ya, memang harus betul-betul ketat dan harus tegas gitu. Kemudian untuk masyarakat ini perlu kita himbau memang. Jadi kita upaya-upaya apapun kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat kita dari ini. Karena apalagi dengan istilah yang kemarin itu adalah new normal. Jadi mereka hanya melihat normalnya saja. Nah, jadi sekarang sudah normal. Padahal kita butuh gaya kebiasaan yang baru dalam hidup ini. Apa itu yang baru? Ya pakai masker. Dulu selama ini kita pakai masker mungkin kalau di ruangan agak tabu ya, dianggap nggak sopan gitu. Dulu hanya pakai masker kalau di kendaraan motor ya pakai masker untuk debu saja gitu. Nah sekarang mau nggak mau, nah itulah perubahan-perubahan gaya hidup baru yang harus kita jalani gitu. Jadi masyarakat ini harus dicontohkan. Nah, tapi juga begitu para aparat pemerintah ya, termasuk seperti kita yang ada di sini, kita harus mencontohkan pakai masker. Jadi ini kan sebuah contoh bahwa ternyata dalam ruangan pun kita perlu waspada, apalagi ruangan ber-AC gitu kan. Nah, jadi inilah yang harus dipahami oleh masyarakat. Di samping itu juga mungkin ya di lembaga-lembaga pendidikan, kemudian himbau-himbauan para mubalik, ya, para tokoh-tokoh agama harus selalu intens untuk menyampaikan informasi ini supaya benar-benar masyarakat kita itu bisa menerima. Kita tidak bisa juga menyalahkan sepenuhnya karena ini kan sangat tergantung kepada pemahaman masyarakat. Sejauh mana informasi itu masuk kepada mereka, yang apalagi dengan masalah yang nggak nampak ini gitu. COVID ini kan nggak kelihatan gitu. Nah, jadi ini saya rasa kita sebagai tetap ya Pak ya, tetap masyarakat, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pemerintah harus selalu dan sering, jangan bosan-bosan untuk menyampaikan ini. Terima kasih saya itu. Ya, terima kasih Pak Jimmy ya. Mungkin jawabannya bisa saya rangkum sedikit bahwa kita tetap ya sebagai para tokoh, karena mungkin setiap orang menerima perubahan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Jadi mungkin kita harus sering mengedukasi ya, selalu sering memberikan informasi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita berikan mungkin ada terserap sedikit ya, paling tidak mereka mulai menyadari, mungkin ya berproses seperti itu ya Pak Jimmy ya. Kemudian untuk Bapak Dr. Hasan ya, di sini saya tertarik tadi ada sampaian Bapak ya mengatakan bahwa imunitas sangat penting ya. Imunitas sangat penting karena COVID ini erat kaitannya dengan imunitas. Seperti yang disampaikan Pak Jimmy bahwa dan juga saya pertegas lagi bahwa kita ya
disarankan itu untuk berada tetap di dalam rumah ya, itu untuk mengantisipasi diri kita. Namun bagaimana dengan kondisi ya, kondisi orang-orang yang memang tidak bisa ya, memang harus ya mencari nafkah, karena mau tidak mau memang kondisi kita tidak bisa seperti ini terus, meskipun bantuan sosial ya sudah ada, namun kan kita tidak berpangku tangan hanya dengan bantuan, kita tetap bekerja, beraktivitas seperti biasa. Apa kiat-kiat Bapak ya, mungkin untuk di tempat kerja ya, ataupun kepada tempat kerja yang paling utama nih Pak ya, kiat-kiat Bapak menghadapi masyarakat yang pada umumnya masih menganggap COVID ini tidak masalah ya, tidak masalah, padahal COVID ini seperti yang Bapak sampaikan itu bisa membunuh kita sekaligus, karena angka kematian hampir 3 juta ya, berapa Pak? 3,5 juta penduduk dunia sudah membunuh kita sekalian. Jadi tentunya saya sangat berharap besar kepada Bapak ya. Mungkin kalau untuk pertanyaan rasanya apa yang ingin saya tanyakan rasanya tidak tapi ingin pernyataan dari Bapak untuk di tempat kerja. Mungkin Bapak berdua nanti bisa menyimpulkan bagaimana kiat-kiat Bapak ya tetap mengedukasi masyarakat kita agar tahu bahwa COVID ini sampai saat ini belum ada obatnya, dan kita harus tetap hidup ya dengan adaptasi kebiasaan baru, dengan menjaga kesehatan, menjaga imunitas agar COVID tersebut ya tidak menyerang kita dan akhirnya nanti bisa menimbulkan kematian, baik itu dengan diri kita maupun dengan orang-orang yang kita cintai dan lingkungan kita. Mungkin ada saran atau tanggapan dari Bapak atau kiat-kiat Bapak di tempat kerja atau di lingkungan Bapak. Mungkin Bapak Dr. Hasan bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Eca ya. Sudah di awal dikatakan bahwa persoalan ini tidak sederhana, ini masalah serius, dan sejauh ini pemahaman masyarakat kita yang masih belum merata. Oleh karenanya jika memang ini tak mungkin kita berdiam saja di rumah, kita juga butuh butuh keluarga, butuh makan, kemudian seluruh aktivitas kan mesti kita jalankan ya. Oleh karena pun kalau seandainya memang terpaksa kita keluar pergi bekerja mencari nafkah atau berinteraksi dengan yang lain, tetap dengan protokol kesehatan. Jadi pada intinya kita harus memahami bahwa ketika kita keluar memastikan diri akan terwaspadai dari virus ini akan menular kita gitu. Jadi sekarang kan juga ada cara-cara yang baru dalam mengurangi interaksi ini secara langsung dengan masyarakat atau orang lain dengan melakukan sarana-sarana online gitu. Misalnya kita di pekerjaan, ada misalnya di persidangan lah, misalnya kayak di pengadilan ada namanya persidangan secara elektronik atau ikut ya. Para pihak tak perlu datang ke persidangan lagi, tapi dia tetap bisa berada di rumah dengan melalui persidangan elektronik ya, audiovisual. Kemudian juga mediasi juga bisa tidak perlu datang ke pengadilan, tapi dia juga bisa melalui audiovisual dari mana. Kemudian pendidikan juga sekarang kan sudah menerapkan pendidikan secara online, sehingga juga pendidikan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan inilah di antara cara untuk mengurangi interaksi tadi. Tapi pun kalau seandainya memang terpaksa juga kita hadir di keramaian, tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Karena bisa saja kita memang sehat, tapi yang di sekitar kita itu yang sakit gitu loh. Nah, oleh karenanya, atau kita yang sehat di sekitar kita yang kurang imunnya, bisa saja virus yang ada menempel kebetulan di kita tertular ke mereka. Oleh karenanya, tentu ini kembali lagi kepada edukasi kita kepada masyarakat bahwa ini perlulah kita sama-sama disiplin dengan kesehatan ini. Mudah-mudahan semua kita terlindungi dari virus ini. Oke, ya, terima kasih Bapak Dr. Hasan. Mungkin Bapak Jimmy ada menambahkan? Ya, misalnya kalau saya sendiri berprofesi sebagai dosen ya. Di lingkungan kerja itu tentu pertama mengenai masalah belajar mengajar ya. Tentu dalam ini kita sudah menerapkan sistem daring. Tentu mahasiswa tidak ketemu ya, tidak tatap muka, tapi menggunakan oleh
yang sudah terprogram di kampus. Nah itu salah satu langkah itu. Kecuali memang dalam beberapa pertemuan yang penting itu memang harus tatap muka, maka kita tetap menggunakan standar protokol kesehatan tadi, jaga jarak, pakai masker, dan memang kita minta ya kampus itu menyediakan setiap depan kelas itu ada apa? Cuci tangan. Kemudian di situ ada himbauan-himbauan pakai masker bagi tamu ya, bagi mahasiswa. Nah, serta seperti itu adalah salah satu langkah yang baik ya untuk upaya pencegahan tadi. Itu. Berarti dapat saya simpulkan di sini pada era adaptasi kebiasaan baru ini, para tokoh-tokoh agama kita maupun tokoh Islam di Kota Dumai itu sudah menerapkan protokol kesehatan di setiap atau di segala aktivitas mereka, baik itu di kantor maupun di lingkungan. Mungkin ini tentu saja kepada pemirsa budiman untuk tetap ya melaksanakan protokol kesehatan apabila berada di luar rumah ya. Jadi besar harapan kami tetap menggunakan protokol kesehatan di segala aktivitas di luar rumah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber hebat kami pada hari ini yang telah menyampaikan materi yang sungguh-sungguh luar biasa, dan kita sudah sempat berdiskusi dan bertanya jawab, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan saya akhiri dengan salam sehat ya, sekali lagi Pak, supaya salam sehat kita ini menggaung di luar sana. Oke. Saya sapa dulu Bapak dengan salam sehat karena akan kita tutup sesi diskusi kita pada siang hari ini. Salam sehat, sehat diawali dari saya. Saya Elka Sesti, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Pak?